dunia pahlawan super ternyata tidak selalu indah. Jika biasanya para pahlawan menegakkan keadilan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, siapa sangka anggapan tersebut sangat berlawanan dengan serial satu ini. Ya, serial The Boys menceritakan sisi gelap dari dunia pahlawan super, di mana sebenarnya mereka sangat bobrok, penuh intrik, dan juga sensasi. Namun karena tema superhero yang diangkat sangat kontras dengan film dan serial yang selama ini kita saksikan, justru serial ini akan semakin menambah warna baru dalam dunia pahlawan super. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan mengulas alur cerita dari serial The Boys season pertama, episode pertama. Meskipun serial ini bukan merupakan bagian dari alam semesta Marvel, karena dibuat oleh publisher yang berbeda, tapi dengan mengetahui serial ini, maka referensi kalian akan semakin luas, khususnya terkait dunia pahlawan super. Tapi seperti biasa, buat kalian yang baru bergabung, atau baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Kisah ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda biasa yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah toko elektronik. Pemuda ini bernama Huey Campbell dan dia terlihat cukup rajin meski atasannya seringkali tidak memperdulikannya. Huey dikisahkan memiliki pacar bernama Robin, keduanya terlihat cukup mesra hingga suatu insiden mengenaskan kemudian terjadi. Ketika Huey sedang istirahat, pacarnya mengajaknya untuk jalan-jalan sambil membahas mengenai masa depan mereka dan rencana tinggal dalam satu rumah guna mencapai kebahagiaan mereka. Saat keduanya berciuman, tiba-tiba tubuh Robin ditabrak benda misterius yang berlari dengan sangat cepat, sehingga membuatnya hancur berkeping-keping, menyisakan 2 potong tangannya saja. Pelaku penabrakan ini ternyata adalah salah satu pahlawan super yang sedang tergesa-gesa. Sementara Huey yang masih sangat terkejut hanya bisa mematung sambil bersedih, menyaksikan potongan-potongan tubuh Robin yang tercecer di jalanan. Sementara itu, di lokasi lain terlihat wanita muda yang sedang berlatih dengan memanfaatkan kekuatan supernya. Dia adalah Annie January alias Starlight, salah satu gadis berkekuatan super yang dianugerahi kekuatan dari cahaya sebagai kelebihan utamanya. Semua latihan dan persiapan ini dilakukan untuk bisa masuk ke dalam tim bergengsi bernama The Seven. Tim tersebut beranggotakan sejumlah pahlawan kuat yang terfokus untuk melindungi kota dari ancaman penjahat. Kembali ke Huey, pemuda itu baru saja pulang dari acara pemakaman pacarnya. Ditemani sang ayah, keduanya menyaksikan berita di televisi yang memperlihatkan pelaku penabrakan Robin yang meminta maaf atas insiden beberapa waktu lalu. Pria itu bernama Reginald Franklin atau lebih dikenal sebagai A-Train. Dia termasuk salah satu dari anggota The Seven, tim pahlawan super yang sangat tersohor. Menurut pengakuannya, wanita yang ditabrak berada di tengah jalan, sehingga A-Train yang sedang terburu-buru untuk menyelamatkan bank dari perampokan jelas tidak sanggup untuk menghindarinya. Tentu saja hal ini berlawanan dengan kejadian sebenarnya, mengingat posisi Robin yang berada di dekat trotoar bukannya di tengah jalan. Ungkapan tersebut membuat Huey merasa marah karena semua yang pahlawan itu katakan melenceng dari kenyataan. Tidak berselang lama, datanglah perwakilan dari The Vault, badan perusahaan yang menaungi tim The Seven. Melalui kedatangan tersebut, perwakilan menawarkan uang duka senilai hampir 700 juta rupiah. Huey yang merasa direndahkan dan menuntut permintaan maaf secara langsung, kemudian memilih untuk menimbang-nimbang tawaran tersebut, bukan langsung mengiyakan. Sebagai pria yang baru saja kehilangan pacarnya dengan sangat tragis, ditambah kebohongan dari pelaku pembunuhan, jelas hal ini membuat Huey merasa geram. Dia berniat untuk melawan, tapi ayahnya justru meminta pemuda itu untuk tenang dan menerima uang kompensasi. Jelas, A-Train adalah sosok pahlawan terkenal. Dia di bawah naungan perusahaan Vault, jadi tidak mungkin bagi manusia biasa seperti Huey untuk melawan perusahaan sebesar itu. Dan meskipun perkataan ayahnya memang benar, tapi pemuda itu tetap merasa kecewa dan tidak rela jika kekasihnya harus tewas dengan cara yang menyedihkan. Perbuatan A-Train terus-menerus mengganggu pikiran Huey. Tiap kali dia berpergian, pemuda itu menyaksikan superhero tersebut dalam berbagai macam produk yang menjadikannya sebagai sponsor. Melihat sosok tersebut membuat Huey merasakan trauma yang mendalam. Tubuhnya gemetar, dan semua itu semakin diperparah dengan rasa kecemasan yang sangat menyiksa hati juga pikirannya. Nah, jika Huey mendapatkan hari yang sangat berat, nasib baik justru berpihak kepada Anne. Dirinya dikejutkan dengan panggilan telepon yang mengabarkan bahwa dia diterima untuk masuk ke dalam tim The Seven. Gadis itu sangat senang sama seperti dengan ibunya yang selama ini membimbingnya. Singkat cerita, Anne kemudian mendatangi acara rapat tahunan yang diadakan oleh perusahaan Vault.
Dari presentasi yang diputar, kemudian bisa menjelaskan bahwa perusahaan ini mengelola para pahlawan super yang terdiri lebih dari 200 anggota dan tersebar di seluruh kota. Perusahaan ini mempekerjakan para pahlawan super, membuat film dan video game tentang mereka, merilis merchandise, juga wahana rekreasi bertemakan pahlawan super untuk tujuan wisata. Bersamaan dengan acara tahunan ini, Aang kemudian diperkenalkan sebagai anggota The Seven yang baru setelah menggantikan salah satu anggotanya yang pensiun. Pengenalan tersebut dipimpin oleh pria penguasa 7 lautan yang dikenal sebagai Kevin Moskowitz alias The Deep, dan Aang ditunjuk sebagai rekan dari pria tersebut. Setelah acara selesai, Aang kemudian diajak masuk ke dalam markas The Seven. Dia terlihat terpukau karena bisa diterima ke dalam tim superhero yang sangat bergengsi ini. Wanita muda itu bahkan mengungkapkan bahwa dia memiliki poster dari The Deep yang terpajang di dinding kamarnya, menandakan dia sangat mengidolakannya. Namun hal yang mengejutkan kemudian terjadi. Mendengar Starlight yang mengidolakannya, The Deep langsung melepaskan celananya dan melakukan tindakan tidak senonoh di depan gadis tersebut. Hal ini mengejutkan dan sangat di luar nalar, bahkan membuat Starlight sempat nyaris mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang. The Deep kemudian mengancam jika sampai Starlight macam-macam atau membocorkan hal yang baru saja terjadi, maka dia akan mengaku bahwa wanita itulah yang menyerangnya dan pasti akan berdampak pada pemecatannya dari tim bergengsi ini. Oleh karena itu, Starlight memilih untuk tenang. Dia mengikuti perintah untuk tutup mulut, meskipun hal ini membuatnya sangat shock, padahal baru hari pertama bekerja, dia sudah mendapatkan pelecehan dari sosok yang diidolakannya. Ternyata, pelecehan yang Starlight alami bukan sekali saja. Saat dia menenangkan diri di toilet, ada salah satu anggota The Seven yang dikenal sebagai Translucent, karakter dengan kekuatan invisible alias tembus pandang, terlihat berdiri dan mengintip di toilet tersebut. Bergabung ke dalam The Seven ternyata sangat mengejutkan karena aktivitas di dalam kelompok ini sangat berlawanan dengan penampilan mereka di depan media. Kemudian kembali ke Hughie, ketika dia bekerja, tiba-tiba ada seorang pria dengan aksen British yang mendatanginya. Mengejutkannya, pria itu mengetahui insiden buruk yang menimpa Robin, bahkan dia tahu ketika A-Train berbohong karena Robin berada di sisi trotoar ketika kejadian. Pria itu mengaku sebagai anggota FBI dan dia bernama Billy Butcher. Keduanya kemudian berkeliling dan saling berbicara. Butcher mengaku kejadian yang Hughie alami sebenarnya sering kali terjadi. Banyak korban tidak bersalah yang tewas karena ulah pahlawan super, namun perusahaan Vought menutupi berita tersebut dengan sangat rapi. Butcher kemudian mengungkapkan alasannya untuk menemui Hughie. Dia ingin membantu membalaskan dendam kematian Robin asalkan Hughie mau bekerja sama. Mereka kemudian pergi menuju sebuah tempat. Tempat ini bisa dikatakan sangat gila karena banyak manusia berkekuatan super yang berkumpul dan melakukan dosa. Tidak hanya minum-minum, mereka juga melakukan aktivitas seksual secara bebas, sekaligus memperlihatkan kemunafikan para pahlawan super yang selama ini terlihat santun dan baik di depan kamera. Butcher kemudian meminta pengawas CCTV untuk memutar rekaman pada malam sebelumnya. Mereka kemudian melihat A-Train yang tanpa memiliki rasa bersalah menceritakan insiden penabrakan kepada temannya di sana. Pelari kencang itu bahkan tertawa terbahak-bahak seakan tidak takut akan dosa setelah apa yang dilakukannya. Jelas ini membuat Hughie marah dan dia semakin optimis untuk membalaskan dendam kepada pahlawan laknat tersebut. Butcher kemudian menjelaskan bahwa pengakuan A-Train dalam menyelamatkan perampokan bank sepenuhnya adalah omong kosong. Pria itu memiliki data tindak kejahatan saat hari kejadian dan tidak ada laporan dari polisi mengenai kasus perampokan bank. Jadi bisa disimpulkan, A-Train yang terlihat terburu-buru dikarenakan dia menyembunyikan sesuatu atau sedang menuju ke lokasi tertentu yang dirahasiakan. Inilah hal yang harus mereka selidiki dan Butcher memiliki rencana untuk bisa mendekati pahlawan super satu itu. Rencananya adalah Hughie diminta menyetujui pencairan uang kompensasi, asalkan dia harus bertemu langsung dengan A-Train. Nanti jika Hughie diajak menuju markas para The Seven, pada saat itulah dia harus meletakkan alat penyadap khusus untuk bisa memantau apa yang sedang terjadi di dalam sana. Namun Hughie merasa tugas seperti ini sangat berat. Dia tidak mungkin bisa bertemu dengan pembunuh kekasihnya, mengingat dia pasti akan mengalami kecemasan berlebih. Pada akhirnya, Hughie memilih menolak misi tersebut dan dia pergi meninggalkan Butcher. Sementara itu di dalam kantor Vought, terlihat wanita bernama Madeline Stillwell. Dia adalah salah satu eksekutif yang mengelola bagian profit dalam mempekerjakan pahlawan super dari perusahaan tersebut, termasuk dengan The Seven. Dia terlihat berbicara dengan wali kota dari daerah Baltimore yang meminta untuk mempekerjakan salah satu superhero dengan tujuan untuk melindungi kotanya. Madeline terlihat tertarik dengan kerjasama ini dan dia akan mengutus pahlawan super bernama Nubian Prince, namun dengan biaya $300 juta setahun atau setara 4,6 triliun rupiah.
Namun wali kota menawar, dia ingin biayanya 200 juta dolar saja, alias 3 triliunan rupiah, untuk kontrak selama 1 tahun. Wali kota itu bahkan mengancam bahwa dia sempat mendengar desas-desus mengenai Compound V, semacam serum yang bisa mengubah manusia biasa menjadi pahlawan super. Jika sampai tawarannya tidak disetujui, maka desas-desus tersebut akan dibocorkan dan tentunya berbahaya bagi stabilitas perusahaan tersebut. Kembali ke Anne, dia terlihat menghubungi ibunya perihal kejadian tidak mengenakan yang baru saja dia alami. Namun sebelum Anne mengungkapkan keluh kesahnya, ibunya terlihat sangat bangga. Dia menceritakan putrinya yang masuk ke dalam The Seven kepada tetangga sekitarnya. Mendengar hal itu, Anne kemudian mengurungkan niatnya untuk bercerita. Dia takut ibunya kecewa jika yang dia alami ternyata tidak sesuai dengan bayangannya selama ini. Siapa sangka, Anne terlihat duduk di lokasi yang sama dengan Huey. Keduanya saling berkenalan dan saling menceritakan hari berat yang mereka alami tanpa menyebutkan detailnya seperti apa. Anne menceritakan seputar pekerjaan yang sangat dia impikan, tapi setelah berhasil masuk, hal yang didapatkan di luar bayangannya selama ini. Sementara Huey baru saja mendapati keterpurukan dalam hidup yang sangat berat untuk dialami. Setelah pertemuan tersebut, keduanya saling menasihati dan bersiap untuk menghadapi masalah masing-masing dengan cara mereka masing-masing. Dimulai dengan Huey yang menemui Butcher dan dia mau mengikuti rencana yang sudah dipersiapkan. Dia menelpon perwakilan Vought dan bersedia menandatangani uang duka dengan syarat A-Train harus bertemu langsung dengannya untuk meminta maaf. Sementara Anne bersiap menuju ruang pertemuan untuk mengikuti rapat pertamanya bersama semua anggota The Seven. Tidak berselang lama, Huey bersiap menjalankan misinya. Butcher memberikan arahan termasuk dengan alat penyadap yang kelak akan dipasang oleh Huey. Meskipun sebenarnya terpaksa, pemuda itu mau menyusup ke dalam dan dia terlihat menenangkan diri sebelum melancarkan aksinya. Perlahan Huey mulai masuk, melewati sistem keamanan dengan tenang, hingga sampai ke dalam ruang pertemuan dari The Seven. A-Train kemudian masuk dan langsung meminta maaf, namun Huey kembali mendapatkan serangan kecemasan. Perlahan dia mulai mengatur nafas dan terlihat berjabat tangan dengan pahlawan super itu dengan sangat tenang dan tanpa menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, dia menuju ke kamar mandi untuk mengambil alat penyadap yang disimpan di dalam ponselnya. Namun karena gugup, alat tersebut malah terjatuh bertepatan dengan Starlight yang masuk untuk memperbaiki riasan wajahnya. Pada akhirnya, Huey berhasil mendapatkan alat penyadapnya dan dia menempelkan alat tersebut di bawah meja sembari menandatangani dokumen kompensasi. Tapi tanpa sepengetahuannya, ada sosok translucent yang diam-diam bersembunyi dan berada di dalam toilet ketika Huey menjatuhkan alat penyadapnya. Selesai menjalankan tugas tersebut, Butcher mengantar Huey menuju toko elektronik tempat dia bekerja. Pria itu merasa puas dengan kinerja Huey dan akan kembali menghubunginya jika memerlukan bantuan dari pemuda itu. Sebelum berpisah, Huey memutuskan untuk merobek cek senilai hampir 700 juta yang didapatkannya karena dia tidak mau memakai uang hasil kematian pacarnya. Hingga ketika Huey bekerja di dalam toko, tiba-tiba ada sosok misterius yang mendatanginya. Sosok itu tentunya adalah Translucent yang memantau gerak-gerik Huey, bahkan dia menemukan alat penyadap yang ditempel di bawah meja. Huey kemudian dihajar habis-habisan, hingga Butcher kemudian menabrakkan mobilnya tepat mengenai sosok tidak terlihat itu. Pertarungan kemudian terjadi antara Butcher melawan pria tak kasat mata. Butcher sengaja menerima pukulan agar darah yang keluar dari luka tersebut bisa dimanfaatkan untuk menjadi tanda di mana posisi dari Translucent. Huey kemudian datang dan berhasil melumpuhkan sosok tersebut dengan cara menyetrumnya tepat mengenai pantatnya. Sekarang keduanya harus menemukan cara bagaimana menyembunyikan salah satu anggota The Seven yang sedang terluka itu. Pada momen ini, Butcher kemudian mengaku bahwa dia bukanlah anggota FBI, menyebabkan Huey merasa terkejut karena sudah dibohongi selama ini. Sementara itu terlihat Madeline yang menelpon wali kota Baltimore terkait kesepakatan kerjasama mereka. Wanita itu kemudian setuju dengan harga yang ditawarkan, tapi dia meminta agar sang wali kota untuk tutup mulut terkait dengan desas-desus Compound V. Pria itu mengiyakan, dan Madeline menutup telepon dengan mengucapkan agar sang wali kota berhati-hati manakala melakukan penerbangan dengan pesawat. Singkat cerita, sang wali kota terbang menaiki pesawat mewah ditemani dengan anaknya untuk segera pulang menuju kota tempat tinggalnya. Di tengah hujan badai yang menerpa pesawat tersebut, sang anak menyaksikan pemimpin The Seven yang sedang terbang di luar kaca jendela. Di luar dugaan, sosok tersebut mengeluarkan sinar laser dari matanya dan menghancurkan pesawat yang dinaiki sang wali kota bersama dengan anaknya. Ini adalah imbas dari kerjasama sebelumnya, di mana sang wali kota terlihat mengancam bagi keberlangsungan The Vault berkat informasi rahasia yang diketahuinya.
Dan itulah penjelasan alur lengkap dari serial The Boys season pertama, episode pertama. Menurut kalian sendiri, apakah serial ini menarik terkait dengan tema kontras yang dibawakan? Jika kalian menganggap serialnya menarik, maka silakan langsung tulis di kolom komentar untuk dibuatkan penjelasan episode selanjutnya. Jika banyak yang berkomentar, maka kami akan serius untuk melanjutkan serial ini sampai episode terakhir. Tentunya beriringan dengan penjelasan alur dari serial-serial MCU yang terbaru. Demikian video kita kali ini, silakan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif, subscribe jika bagi yang belum, Marvel in the Out, sampai jumpa di video lainnya.